Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keberkatan untuk tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana proses terjadinya Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana proses masuk Islamnya beliau serta bagaimana sifat humoris beliau, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada, Ainal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang sahabat besar Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah yang keempat dari antara silsilah al-khilafah ar-rasyidah, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka dalam berbaiat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia yang masih sangat muda. Dalam satu riwayat dikatakan beliau berbaiat pada usia 11 tahun, ada yang menyebutkan 15 tahun, ada yang menyebutkan 16 tahun. Tidak masalah, yang jelas beliau masuk ke dalam agama Islam. Namun pemirsa perlu ketahui, kalau episode kemarin kita telah membahas Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya yang tinggal bersamanya di rumahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun prosesnya seperti apa? Ini yang akan kita sampaikan, kita akan pelajari di kesempatan kali ini. Pertama-tama, pemirsa harus ketahui bahwa suatu ketika di Makkah Al-Mukarramah terjadi paceklik yang sangat luar biasa sehingga penduduk Makkah dalam kondisi susah ekonomi masa itu. Kalau dalam istilah sekarang paceklik atau krisis moneter, krisis ekonomi. Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam masa itu dalam kondisi sangat kekurangan sekali. Bagaimana beliau? Sehingga orang-orang yang melihat beliau sangat menaruh empati. Salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi paman beliau ini, yakni Abu Thalib. Beliau pernah tinggal bersama Abu Thalib. Dan tentunya beliau mengetahui bagaimana ekonomi Abu Thalib masa itu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa mengapa Nabi SAW pernah mengembala kambing, salah satunya adalah
disebutkan bahwa itu adalah salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi paman beliau masa itu. Jadi dikenal bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, ayah beliau, itu memang berasal dari kalangan terhormat, tetapi beliau tidak memiliki kondisi ekonomi yang sebagus penduduk Makkah lainnya. Tapi wibawanya luar biasa karena beliau termasuk pemuka Makkah Al-Mukarramah. Melihat kondisi ini, Nabi SAW mendatangi paman beliau yang bernama Abbas. Beliau katakan kepada pamanda beliau, yakni Abbas, "Wahai pamanku, saudara engkau, saudara paman yang bernama Abu Thalib, beliau dalam kondisi krisis ekonomi. Engkau tahu keluarganya banyak, anaknya banyak maksudnya. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita datangi beliau, kita ringankan beban ekonomi beliau dengan cara kita mengambil satu anak beliau, paman satu dan saya satu." Usulan yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW ini kepada pamanda beliau Abbas masa itu disetujui oleh pamanda beliau Abbas. Maka mereka berdua datang kepada pamanda beliau, yakni Abu Thalib, untuk menyampaikan isi hati mereka bahwa mereka sangat prihatin dan sangat bersimpati serta empati kepada pamanda beliau. Mereka datang untuk meringankan beban pamanda beliau supaya tidak terjerat oleh krisis ekonomi. Baik, akhirnya ketika mereka datang ke rumah pamanda beliau, yakni rumah Abu Thalib, pamanda Nabi SAW yang bernama Abbas, kemudian Nabi SAW mengungkapkan tujuan mereka datang. Setelah disampaikan tujuannya, reaksi dari pamanda beliau, Abu Thalib, kepada usulan Nabi SAW dan pamanda beliau, Abbas, diterima namun dengan syarat bahwa bolehlah kalian pilih dari antara anak saya, masing-masing satu orang. Tetapi jangan ambil Aqil, karena Aqil itu sangat beliau sayangi, sangat disayangi oleh Abu Thalib. Pemirsa perlu ketahui bahwa anak dari Abu Thalib itu ada 6 orang. Yang pertama adalah Thalib, kemudian adalah Uqail atau Aqil, Ja'far, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu Hani dan Ummu Jumanah. Mereka semua adalah anak dari Abu Thalib. Karena mendengar permintaan dari pamanda beliau bahwa silahkan pilih saja anak saya, anak laki saya, tetapi tolong jangan ambil Aqil, kalau yang lainnya silakan. Maka pada saat itu Nabi SAW memilih Ali, sedangkan pamanda beliau Abbas memilih Ja'far. Jadi Ja'far dibawa perwalian dari pamanda beliau yang bernama Abbas, sementara Ali bin Abi Thalib dibawa perwalian Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa, itulah bagaimana ceritanya sehingga Ali bin Abi Thalib dipelihara oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa perlu ketahui bahwa peristiwa ini terjadi sebelum masa kenabian beliau. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan 10 tahun sebelum masa pendakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pengambilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali bin Abi Thalib itu sekitar umur 6 atau 7 tahun. Setelah diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannuts di Gua Hira. Beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum berangkat selalu perbekalan beliau disiapkan oleh sang istri tercinta, yakni Hadrat Khadijah radhiyallahu taala anha. Selalu demikian. Beliau pergi beberapa hari, kemudian kembali lagi, kemudian datang lagi ke Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan umat manusia. Beliau melihat kondisi umat, kemudian melihat kondisi zaman yang membuat beliau prihatin.
Akhirnya beliau mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lihat dalam ayat yang kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapati dan dia Allah taala mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi larut dalam kecintaan. Dhallan salah satu maknanya adalah larut dalam kecintaan, fana dalam mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau. Maka ketika beliau di Gua Hira dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, beliau sering mendapatkan mimpi-mimpi yang benar. Sampai suatu malam datang kepada beliau malaikat Jibril dan memerintahkan kepada beliau, Iqra ya Muhammad. Wahai Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak tahu apa yang akan saya baca ini. Kemudian malaikat Jibril memeluk beliau lalu membacakan kalam ilahi kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini perintah, ya, yang pertama kali didapati oleh Nabi SAW ketika beliau bertahannuts. Ketika beliau pulang ke rumah, beliau menggigil ketakutan. Ya. Beliau dipenuhi dengan rasa cemas dan sebagainya. Tetapi sang istri memberikan semangat kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membinasakan engkau, tidak akan pernah menghukum engkau, karena engkau baik, tidak pernah menyakiti sesama, engkau selalu membantu manusia, meringankan beban mereka. Dan banyak kebaikan sudah engkau lakukan. Tidak mungkin Tuhan yang maha benar, maha baik itu akan memberikan sesuatu yang buruk untuk engkau. Intinya demikian. Sang istri memberikan semangat untuk beliau. Dan dalam riwayat dikatakan bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha bersabda bahwa beliau berkata bahwa aku berharap bahwa engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Ternyata benar, ketika kondisi ini dialami oleh Nabi SAW, maka Khadijah radhiyallahu anha menceritakan masalah ini kepada salah satu saudara beliau, yaitu Waraqah bin Naufal, yang merupakan ahli dari Taurat dan Injil, luar biasa. Dan jawaban yang diberikan adalah bahwa namus yang pernah datang kepada Musa kini telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya adalah syariat yang pernah datang, yakni malaikat yang pernah membawa syariat datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kini telah datang kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana memberikan keyakinan kepada Hadrat Khadijah bahwa inilah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat selama ini, yakni Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Hadrat Khadijah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan mereka melaksanakan sholat, tiba-tiba ibadah mereka itu terlihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib kaget dengan situasi demikian. Kok ada, kalau bahasa kita sekarang, kok ada ibadah yang baru seperti ini? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang bertanya kepada saudara sepupu beliau, yakni Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ma hadha? Apa ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memberikan jawaban, hadza dinullah alladzi istafa li nafsihi
wa ba'atha bihi rusulahu fad'uka ila Allah wa ibadatihi wa kufrim billati wal uzzah. Maksudnya adalah, ini adalah agama Allah yang telah Dia pilih untuk dirinya. Maka aku mengajak engkau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Serta aku minta engkau supaya ingkari Lata dan Uzzah. Tinggalkan Lata dan Uzzah. Maka ketika mendengar permintaan Nabi SAW demikian, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa hadza amrun, ini adalah perkara lam asma' bihi qabla al-yaum, bahwa perkara ini belum pernah saya dengar sebelumnya, sebelum hari ini. Walastu biqadin amran, dan aku tidak bisa memutuskan perkara ini hatta uhadditha Abu Talib, sampai aku ceritakan perkara ini kepada Abu Talib. Mendengar jawaban ini, Nabi SAW bersabda, Ya Ali, wahai Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, maka sebaiknya engkau diam. Jangan engkau ceritakan kepada siapapun, sampai aku sendiri yang memberitahukan kepada orang-orang. Mendengar hal ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau terdiam dan merenung malam itu. Dan lalu keesokan harinya, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Wahai Muhammad, apa yang engkau katakan kepada aku tadi malam? Aku ingin tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, Antashhada alla ilaha illallah. Hai Ali, engkau harus bersyahadat kepada Allah, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi, hai Ali, jangan engkau ingkari Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan aku minta kepada engkau untuk meninggalkan Lata dan Uzzah. Maka pemirsa, apa yang terjadi ketika mendengar permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di malam harinya Ali bin Abi Thalib sudah merenung, bertafakkur. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya. Allah berikan hidayah kepada beliau, dan pada akhirnya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Lalu beliau menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam Islam. Pemirsa, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbaiat kepada Nabi SAW, beliau tidak menceritakan kisah baiatnya kepada ayahanda beliau. Beliau masih menutupinya. Beliau adalah wujud yang sangat cerdas, sangat bijak. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Kita perlu ketahui pemirsa, bahwa di antara kecerdasan beliau, Ali bin Abi Thalib, adalah ketika masa muda beliau, suatu ketika dalam satu majelis, Rasulullah SAW dengan para sahabat yang lain sedang makan bersama. Waktu itu mereka makan kurma. Karena beliau dipandang masih kecil, masih anak-anak, sahabat-sahabat yang lain mencandai beliau dengan setiap kali memakan kurma, bijinya diletakkan di tempat beliau. Ali bin Abi Thalib sangat fokus kepada makanan beliau, sehingga tidak tahu kalau di tempat beliau itu sudah banyak biji kurma yang diletakkan oleh para sahabat yang lain. Ya, ini bekas makanan para sahabat
ya yang tersisa hanyalah biji kurma. Ketika beliau sadar, beliau mengangkat kepalanya melihat ternyata di tempat beliau, di nampan beliau itu sudah banyak biji kurma. Dan para sahabat yang lainnya menyatakan, mencandai beliau bahwa, wahai Ali, engkau makan banyak sekali ini. Ini buktinya katanya. Apa buktinya? Buktinya itu banyak sekali biji kurma di atas nampan engkau. Atau kalau bahasa kita piring engkau. Pemirsa yang berbahagia, karakteristik Ali bin Abi Thalib sangat luar biasa. Walaupun masih anak-anak, beliau sangat cerdas sekali. Kalau orang yang biasa pasti akan marah dengan candaan tadi. Sebab tentunya dia merasa bukan dia melakukan hal tersebut. Bukan beliau yang makan kurma sehingga bijinya sangat banyak sekali di nampan beliau. Dengan cerdik, beliau memberikan jawaban. Alhamdulillah, saya makan kurma dengan isinya saja. Buktinya apa? Buktinya adalah semua biji-bijinya ada di atas nampan saya. Sementara kalian semua memakan kurma dengan biji-bijinya. Apa buktinya? Buktinya di nampan-nampan kalian tidak ada bijinya. Masya Allah pemirsa, itu cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Itulah wujud yang oleh Nabi SAW sabdakan bahwa ana babul ulum wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Masya Allah. Pemirsa yang berbahagia, itulah sekilas tentang Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau dipelihara oleh Nabi SAW, kemudian bagaimana beliau berbaiat masuk Islam, dan bagaimana sedikit kecerdasan beliau, di mana beliau memiliki sifat humoris juga. Ketika dicandai oleh beberapa sahabat yang lain, beliau pun berbalas dengan memberikan balasan dengan cara bercanda juga. Mudah-mudahan pelajaran penting dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bisa kita ambil, bahwa beliau adalah salah satu wujud yang humoris. Ketika ada masalah, salah satunya beliau selesaikan dengan cara memberikan candaan. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW yang mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita bisa meniru sedikit dari antara sepak terjang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan sampai lupa bahwa Nabi SAW adalah wujud yang paling dicintai oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang sangat mencintai Nabi SAW. Beliau menyerahkan segala hidupnya untuk Rasulullah SAW. Salah satu kisahnya adalah ketika peristiwa hijrahnya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib yang diamanatkan oleh Nabi SAW untuk tidur di tempat tidurnya. Dan ini merupakan salah satu simbol keberanian beliau yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa Ali adalah pemuda yang sangat pemberani, yang digelar dengan Asadullah, singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah sekilas tentang riwayat Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib sampai beliau masuk Islam. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran yang terkandung dalam kisah kehidupan beliau-beliau. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.